Bab 571 adalah lingkaran di tengah. Tidak masalah, saya akan melapor kepadanya sekarang. Setelah berbicara, Ye Bufan datang ke kantor wakil manajer dan menemukan Bai Dawei sedang duduk di kursi dengan marah, dengan wajah gemuk pucat karena marah, jelas masih merenung, apa yang baru saja terjadi. Melihat dia masuk, dia langsung berkata dengan marah, "Nak, apa yang kamu lakukan di sini?" Ye Bufan berkata, "Wakil manajer Bai, kan? Saya datang untuk melapor ke departemen penjualan." Bai Dawei berkata, "Apakah kamu itu Ye Bufan? Sekarang mengingat kondisi operasional Fukang Pharmaceutical, sudah lama sekali sejak seorang penjual datang. Selain itu, ini adalah orang yang diserahkan secara pribadi oleh General Manager Jiang Meizu, jadi dia mengingatnya dengan sangat kuat." Ye Bufan berkata, "Ya, ini aku." Seringai ganas melintas di wajah Bai Dawei. Dia tidak menyangka orang ini ternyata adalah bawahannya. Dia berkata, "Manajer umum secara pribadi telah memberitahu Anda bahwa Anda harus diberi tugas yang paling sulit." Jiang Meizu memang mengatakan itu, anak ini pasti telah menyinggung manajer umum di suatu tempat untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Ye Bufan berkata dengan tenang, Oke, aku akan membuatmu puas." Bai Dawei mencibir dengan bangga, lalu keluar dari kantor dan berkata kepada semua orang yang hadir, "Semuanya, kesampingkan apa yang kamu lakukan. Mari kita makan sedikit, bertemu sekarang." Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang di departemen penjualan meletakkan pekerjaan mereka dan berkumpul bersama. "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Ye Bufan, anggota baru departemen penjualan kami." Setelah perkenalan, Bai Dawei berbalik dan berkata, "Mulai sekarang, Anda akan dipasangkan dengan Tong Xiaoxi." Berkata, semua orang yang hadir menunjukkan senyuman di wajah mereka. Dengan ekspresi aneh, sedikit rasa bersalah muncul di mata Tong Xiaoxi. Ye Bufan tahu pasti ada masalah tersembunyi di sini, tapi dia tidak peduli dan berdiri di samping Tong Xiaoxi sambil tersenyum. Bai Dawei melanjutkan, "Mari kita bicara tentang hal kedua. Hari ini adalah hari terakhir kuartal ini, dan besok akan ada penilaian. Bonus akan dipotong bagi mereka yang gagal menyelesaikan tugas penjualan, dan bagi mereka yang menempati peringkat pertama dari tugas penjualan, bagian bawah tidak boleh berpikir untuk mengambil uang dari perusahaan." Penny. Pada titik ini, dia melihat ke arah duo Ye Bufan dan Tong Xiaoxi, "Meskipun Anda sudah lama tidak berada di sini, perusahaan itu tidak istimewa. Semuanya akan didasarkan pada kinerja. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan penjualan pada kuartal ini, jangan masuk kerja besok. Titik. Dari mana datangnya lelaki sial ini? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia berangkat kerja hari ini dan besok akan menganggur. Dan tiba-tiba dia tidak bisa menghukumnya seperti ini. Hari ini adalah hari terakhir. Bahkan dewa pun tidak dapat menyelesaikan tugas penjualan. Selain itu, perusahaannya seperti ini, memandang Ye Bufan sambil berbicara, beberapa dengan kasihan di mata mereka, dan yang lain dengan sombong. Tong Xiaoxi tahu bahwa dia telah terlibat oleh dirinya sendiri dan berbisik, "Maaf." Ye Bufan berkata, "Mengapa kamu meminta maaf? Bukankah ini hanya tugas penjualan? Selesaikan saja." Kata-katanya, semua orang yang hadir dapat mendengar suaranya dengan jelas. Apakah ini bodoh? Dia bahkan berani mengatakan hal seperti itu. Ini adalah pendapat umum semua orang. Menurut pendapat mereka, pemikiran Ye Bufan tidak berbeda dengan pemikiran orang bodoh. Ini sudah hari terakhir kuartal ini, dan dengan situasi tim mereka saat ini, tidak mungkin mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut. Bai Dawei sedikit terkejut. Menurut ide awalnya, Ye Bufan seharusnya panik setelah mendengar tugas yang diberikannya, dan akan segera membungkuk padanya, atau bahkan memohon. Tapi sekarang pihak lain bersikap tenang dan tidak peduli, yang membuatnya merasa seperti dipukul di udara, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata, "Ye Bufan, nada bicaramu tidak kecil. Tahukah kamu berapa besar tugas penjualan untuk seperempat? Kamu berani mengatakan bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan tugas itu, tidak peduli seberapa besarnya. Saya yakin, orang bodoh sangat tidak kenal takut. Mereka berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa menyelesaikannya.
Bahkan tanpa menanyakan jumlah tugasnya. Apakah ada yang salah dengan otak mereka? Hanya tinggal 1 hari lagi. Jika demikian, dia tidak bisa melakukannya. Jika kita dapat menyelesaikan tugas, apakah itu berarti kita terlalu tidak berguna? Petik 2. Orang yang sombong dan bodoh tidak takut. Sikap Ye Bufan adalah langsung dikecewakan oleh semua orang. Anda pasti tahu kalau situasi Fukang Pharmaceutical saat ini sangat buruk, meski penuh. Setelah 1/4, banyak orang yang gagal menyelesaikan tugasnya. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin banyak kemarahan di perut Bai Dawei yang tidak bisa dilampiaskan. Dia berkata dengan ekspresi muram, karena kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Karena manajer Bai menyukainya, dia bisa bertaruh pada apapun. Ye Bufan masih bersikap acuh tak acuh. Oke, ini yang kamu katakan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kita semua bisa menjadi saksi bersama. Bai Dawei mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas, keluarlah dari sini dan keluar dari perusahaan. Ye Bufan berkata, bagaimana jika saya dapat menyelesaikannya? Bai Dawei berkata, jika Anda dapat menyelesaikannya, meskipun saya kalah, saya akan segera mengundurkan diri dan keluar dari perusahaan. Ye Bufan berkata, manajer Bai, ini tidak bagus. Setelah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun, bukankah rugi besar jika mengundurkan diri seperti ini? Petik 2. Dalam pandangan Bai Dawei, ini adalah tanda rasa bersalah. Meski dilihat dari taruhannya, sepertinya ia mengalami sedikit kerugian, namun melihat keseluruhan taruhannya, tidak ada kemungkinan kalah sama sekali. Sekarang di bawah tekanan Black Widow, sangat sulit bagi kota Praja Farmasi Fukang untuk menjual produk, apalagi menyelesaikan tugas penjualan 1/4 dalam 1 hari. Ini benar-benar tidak masuk akal. Karena manajer Bai bersikeras untuk berjudi, saya hanya bisa melakukannya dengan enggan. Jangan menyesal ketika Anda keluar. Bai Dawei mencibir, kalau begitu kita telah membuat kesepakatan, dan semua orang adalah saksinya. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya pada jam segini besok tugas penjualan, lalu keluar dari sini. Ye Bufan mengabaikan tarikan pakaian Tong Xiaoxi dan berkata tanpa ragu-ragu, itu kesepakatan. Setelah pertemuan, Tong Xiaoxi segera menarik Ye Bufan kembali. Di tempat kerjanya stasiun, dia berkata dengan marah, Saudara Ye, jelas bahwa Fatih Bai mencoba menipu Anda. Mengapa Anda ingin bertaruh dengannya? Ye Bufan berkata, ini bukan apa-apa, bukankah ini hanya tugas penjualan? Tong Xiaoxi kesal, berkata, Anda tidak tahu betapa sulitnya tugas kami untuk diselesaikan. Ini jelas merupakan tugas triwulanan, dan sekarang hanya tersisa hari terakhir. Ye Bufan tersenyum dan berkata, bukankah begitu 2 orang? Berapa tugasnya? Berapa banyak yang telah Anda selesaikan sekarang? Tugas penjualan untuk kuartal pertama adalah 5 juta. Wajah Tong Xiaoxi berkilat malu, lalu dia mengulurkan tangan putihnya dan memberi isyarat oke, saya telah menyelesaikan begitu banyak. Bufan berkata, bukankah kita sudah menyelesaikan 3 juta? Sisanya 2 juta diserahkan kepada saya. Tong Xiaoxi berkata dengan malu-malu, Saudara Ye, Anda salah melihatnya 3 jari, tapi lingkaran di tengah. Petik 2. Puff. Ye Bufan hampir tersedak air liurnya sendiri, sudah 3 bulan dan kinerjamu nol. Bab 572, yang terakhir. Dalam hal kinerja, seperti ini. Sekarang saya yang terakhir di seluruh departemen penjualan. Kata Tong Xiaoxi dengan sangat malu. Ye Bufan meletakkan tangannya di dahinya. Dia tidak peduli dengan jumlah penjualannya, tapi ini adalah pertama kalinya sejak dia masih kecil dia menduduki peringkat terakhir. Saudari, bisakah Anda memberitahu saya apa yang telah Anda lakukan pada kuartal ini? Meskipun pasar Fukang Pharmaceutical sedang tidak bagus, dan meskipun Tong Xiaoxi adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus, 3 bulan penuh telah berlalu dan kinerja penjualannya adalah nol. Masih ada yang tidak normal. Tong Xiaoxi tersipu dan berkata, bukannya saya tidak bekerja, ada yang salah dengan itu. Awalnya hanya ada 3 orang di tim kami, tetapi kemudian 2 di antaranya mengundurkan diri, dan salah satunya adalah ketua tim.
Kapan saya bergabung dengan tim, ketua tim mengikuti saya. Dia mengatakan bahwa poin rabat komisi untuk karyawan baru berbeda dengan karyawan lama. Dia meminta saya untuk mencantumkan kinerja atas namanya sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Saya memikirkan hal ini dan memutuskan untuk melakukannya sendiri. Kinerja tersebut dikreditkan kepada ketua tim, tetapi saya tidak menyangka bahwa 3 hari yang lalu dia tiba-tiba berhenti dan pergi ke Kaifeng Pharmaceutical. Ini memberi kesempatan kepada ketua tim Bai, mengatakan bahwa ketua tim telah pergi. Prestasi tidak dihitung, jadi kinerja saya 0, peringkat terakhir. Jika tidak, kinerja saya akan hampir 3 juta sejumlah kecil dari sudut pandang pribadi. Alasannya, tapi dia masih berkata dengan sangat meminta maaf, saudara Ye, akulah yang menahanmu. Menurutnya, kedua orang itu berada di perahu yang sama sekarang, dan hanya ada 1 hari tersisa, dan bagaimanapun juga tidak mungkin menyelesaikan 5 juta. Dengan penampilannya yang luar biasa, dia ditakdirkan untuk dikeluarkan oleh Bai Dawei besok. Setelah memahami alasannya, Ye Bufan berkata, ini bukan apa-apa, bukan hanya 5 juta. Saya akan membantu Anda menyelesaikan tugas nanti. Lalu dia bertanya, biasanya, 5 juta untuk satu tim tidaklah terlalu banyak, sepertinya banyak orang yang belum menyelesaikannya, mengapa demikian? Tong Xiaoxi berkata, Anda benar, tugas 5 juta per kuartal memang sangat rendah. Tetapi situasinya berbeda sekarang. Kaifeng Pharmaceutical menargetkan Fukang Pharmaceutical di mana-mana mereka telah mengejar dan mencegat industri, dan semua bisnis yang dapat diambil telah diambil oleh mereka. Tugas penjualan Fukang Pharmaceutical semuanya dalam 1 bulan. Lebih dari itu. Oh, saya tahu. Bab ini belum berakhir, silakan balik halamannya. Titik petik 2. Ye Bufan mengangguk dan berkata padanya, ayo pergi keluar, melakukan penjualan. Apakah Anda memiliki tujuan yang sesuai yang tidak dapat Anda capai sebelumnya? Ya, serahkan pada saya sekarang. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya saat ini, dia baru saja memasuki industri ini, dan dia pasti memiliki tujuan yang cocok, sasaran. Tong Xiaoxi berkata, saya memiliki beberapa pelanggan besar, dan jika saya menyelesaikannya, pasti akan lebih dari 5 juta, tetapi sayangnya pelanggan ini terlalu sulit. Pemimpin menyukai yang sulit, saya akan membantu Anda selesaikan kesulitannya, dan pertunjukan akan menjadi milik Anda. Sekarang semuanya telah berakhir, Tong Xiaoxi berkata, ayo pergi. Setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di pintu rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan. Ye Bufan bertanya, apa yang terjadi di sini? Tong Xiaoxi berkata, Fan Tianming, Direktur Departemen Pengadaan Rumah Sakit Pusat, membeli ratusan juta bahan obat dan peralatan medis di sini setiap tahun. Selama kita bisa mendapatkannya, dia mengangguk, tugas kita akan selesai dalam sekali jalan. Hanya saja pria ini mengandalkan saudara iparnya untuk menjadi direktur rumah sakit. Dia rakus akan uang, penuh nafsu, dan menerima suap kami kecuali dia mendapat manfaat yang cukup. Karena itu, saya datang ke sini beberapa kali, katanya. Dia sangat sopan, tetapi dia tidak menandatangani uang sepeser pun dengan saya. Mengerti? Ayo masuk. Ye Bufan mengangguk, dan mereka berdua memasuki rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok bersama-sama. Di bawah bimbingan Tong Xiaoxi, mereka dengan cepat tiba di kantor independen di lantai 5, tapi hanya terbuka sedikit. Ye Bufan melihat sekeliling dengan kesadarannya dan melihat seorang pria gemuk berjas putih di kantor. Saat ini, matanya tertuju pada layar LCD komputer waktu demi waktu. Sebagai orang modern, ia sangat familiar dengan adegan ini. Ia tidak menyangka pria ini akan bersembunyi di kantor dan menonton film selama jam kerja. Dia benar, Fan Tianming memang sedang menonton film pendek. Setelah sekian lama menatap layar, meski gambar di atas sangat seru, namun tetap tidak ada reaksi. Saya tidak tahu apakah itu karena usianya atau terlalu memanjakannya, tapi dia tiba-tiba mengalami hibernasi sekitar beberapa bulan yang lalu. Sebagai Direktur Departemen Pembelian sebuah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, dia memiliki akses ke banyak sumber daya medis, mengenal banyak dokter terkenal, dan memiliki tonik berharga yang tak terhitung jumlahnya.
Hanya saja dia baru-baru ini menemui 7 atau 8 dokter terkenal berturut-turut dan mengonsumsi suplemen yang tak terhitung jumlahnya, namun dia masih belum menunjukkan reaksi apapun. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dalam beberapa hari terakhir, saya mendengar bahwa Jiangbei Longteng Pharmaceutical telah memproduksi obat ajaib yang disebut pil Longyang, yang memiliki efek sangat baik dalam hal ini. Setelah dikenalkan oleh temannya, ia pun membeli sebotol, namun hasilnya tetap mengecewakannya. Ia meminum obat dan menonton beberapa film, namun masih belum ada tanda-tanda kenaikan. Sebagai seorang laki-laki, terutama laki-laki yang sebelumnya sangat bernafsu, tentu saja ia sangat memedulikan aspek ini, yang membuatnya sangat kesal. Saat ini, pintu terbuka, dan Ye Bufan serta Tong Xiaoxi masuk dari luar. Fan Tianming terkejut dan terkejut. Dia buru-buru mematikan film pendeknya, lalu berkata dengan marah, "Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kamu tidak tahu cara mengetuk pintu dulu?" Tong Xiaoxi pertama kali mendengar suara itu datang dari komputer. Dia tertegun sejenak, lalu pipinya memerah. Meskipun dia baru saja lulus, dia bisa menebak apa itu. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Direktur Fan, Anda sangat anggun." Fan Tianming melihat Tong Xiaoxi di belakangnya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan wajah cemberut, "Anda dari Fukang Pharmaceutical, kan? Izinkan saya sudah kubilang, aku tidak punya pesanan apapun yang harus diambil sekarang, kamu boleh keluar, kamu tidak diterima di sini." Orang ini sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia merasa malu oleh Ye Bufan sekarang, jadi tentu saja dia tidak melakukannya. Aku tidak merasa senang dengan hal itu. Direktur Fan, jangan khawatir. Bahkan jika saya pergi, saya harus menyembuhkan penyakit Anda terlebih dahulu. Apa kata Anda? Penyakit apa yang saya derita? Ini dianggap sebagai penyakit tersembunyi, tidak akan mudah untuk memberitahu orang lain bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya, terutama ketika ada seorang gadis cantik bernama Xiaoxi berdiri di belakangnya. Dia mendambakan kecantikan Tong Xiaoxi, dan jika tidak ada masalah di bidang ini, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Apakah kamu tidak sakit? Ye Bufan menunjuk ke pil Longyang di sebelah komputer dan berkata, "Direktur Fan, apakah kamu membeli makanan ini sebagai jelibin? Itu benar-benar masalah besar. Sejauh yang saya tahu, ini adalah 8.880 yuan. Botol." Fan Tianming sangat kesal ketika pihak lain menerobos vaginanya satu demi satu. Dia membanting meja dan berteriak, "Jika kamu ingin mengurusnya, cepat keluar dari sini. Aku beritahu Anda, bukan saja saya tidak akan menandatangani pesanan Anda untuk Fukang Pharmaceutical hari ini, saya tidak akan pernah melakukannya lagi." Ye Bufan tidak peduli dengan kemarahan pihak lain dan berkata sambil tersenyum, "Jika saya membacanya dengan benar, pil Longyang tidak berpengaruh pada kondisi Anda, karena akar penyebab kondisi Anda tidak sama. Ini bukan masalah fisik, tapi trauma 3 tahun lalu." Bab 573, Percaya pada karaktermu. Fan Tianming tercengang, bertanya-tanya bagaimana pihak lain dapat mengetahui bahwa dia telah terluka 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, dia pergi menunggang kuda di arena pacuan kuda bersama teman-temannya dan perut bagian bawahnya ditendang oleh seekor kuda ganas. Namun, dia telah pulih sepenuhnya setelah perawatan medis dan tidak ditemukan gejala sisa. Tapi kemudian dia berkata, "Anda berbicara omong kosong. Meskipun saya terluka 3 tahun lalu, saya masih baik-baik saja saat itu. Situasi ini terjadi baru-baru ini, jadi apa hubungannya dengan itu?" Petik 2. Ye Bufan berkata, "Saat itu, kamu mengalami trauma di perut bagian bawah, dan meridianmu rusak parah. Hanya ada beberapa sambungan, tapi tidak putus seluruhnya. Tapi sekitar 3 bulan lalu, meridianmu tidak bisa lagi menanggung kesenanganmu, dan akhirnya benar-benar terputus, menyebabkan impotensi Anda hari ini." Petik 2. Ini, Fan Tianming tidak membantah kali ini, tetapi sangat terkejut dengan kata-kata Ye Bufan. Pihak lain tidak hanya memberitahunya situasinya, tetapi dia juga menderita penyakit tersebut. Waktunya dinyatakan dengan jelas, yang sungguh sulit dipercaya. "Apakah kamu mengikutiku?" Ye Bufan berteriak, "Apakah kamu orang hebat? Aku akan mengikutimu selama 3 tahun. Selain itu,
bisakah kamu mengetahui beberapa hal dengan mengikutiku? Fan Tianming memikirkannya dia terluka. Tapi hanya kamu yang tahu bahwa kamu sakit. Dia bertanya lagi, lalu bagaimana Anda tahu? Tentu saja saya tahu. Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Pengobatan Tiongkok memperhatikan penglihatan, pendengaran, pertanyaan, dan perasaan. Saya dapat melihat situasi Anda dengan jelas. Bertanya dengan penuh semangat, bisakah kamu sembuh? Pada saat ini, dia tidak meragukan Ye Bufan, karena pihak lain telah menunjukkan kekuatannya. Tentu saja bisa. Mudah bagi saya untuk menyembuhkan penyakit orang lain. Ye Bufan berkata, tentu saja, Anda harus selalu membayar untuk perawatan medis. Jika Anda membeli 10 juta yuan obat dari Fukang Pharmaceuticals kami, saya akan menyembuhkannya, penyakitmu. Sembuh. Fan Tianming memutar matanya dan berkata, jika Anda dapat menyembuhkan penyakit saya, apalagi 10 juta atau 20 juta, tetapi bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Jika saya menandatangani kontrak terlebih dahulu, Anda tidak dapat menyembuhkannya, saya. Apa yang harus saya lakukan terhadap penyakit saya? Ye Bufan berkata, ini mudah untuk ditangani. Saya percaya pada karakter Direktur Fan dan saya dapat merawat Anda terlebih dahulu. Ekspresi kebanggaan melintas di wajah Fan Tianming. Itu bagus, selama kamu menyembuhkan milikku. Aku akan segera menandatangani kontrak denganmu. Melihat Ye Bufan menyetujui Fan Tianming, Tong Xiaoxi menariknya ke samping dan berkata, Saudara Ye, jangan percaya padanya, orang ini tidak pernah bersungguh-sungguh, berkata. Dia tidak mengenal Ye. Saya ingin tahu apakah Fan Tianming dapat menyembuhkan penyakit Fan Tianming. Tetapi saya tahu bahwa meskipun sudah sembuh, Fan Tianming pasti tidak akan mengakuinya, dia. Tidak apa-apa, aku mengetahuinya dengan baik. Ye Bufan menepuk bahunya untuk menyatakan kenyamanan, lalu mengeluarkan tas jarum dari sakunya. Fan Tianming berkata, Anda ingin mengobati saya dengan akupuntur. Ye Bufan berkata, akupuntur adalah cara tercepat untuk mengatasi situasi Anda. Ini bisa dilakukan dalam 10 menit. Tunggu saja dan tanda tangani kontrak dengan saya. Untuk sementara, dan pihak lain mungkin tidak melakukannya. Penting untuk berbohong pada dirinya sendiri, dan dalam situasinya saat ini, setelah menemui dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada solusi, jadi dia hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup, dokter. Memikirkan hal ini, dia berhenti menolak dan berbaring di tempat tidur menunggu Ye Bufan merawatnya. Akar penyebabnya adalah trauma. Mengobati impotensi saja pasti tidak akan ada gunanya. Sekarang akar penyebab penyakitnya telah ditemukan, dan Ye Bufan memiliki keterampilan menghidupkan kembali jiwa 9 jarum. Pengobatannya sangat sederhana. Sekitar 10 menit kemudian, Ye Bufan mengambil kembali jarum emasnya dan berkata, oke, mari kita lihat apakah ada efeknya. Saat dia mengambil kembali jarum emas itu, Fan Tianming merasakan panas di perut bagian bawahnya, perasaan yang telah lama hilang akhirnya kembali. Yah, aku baik-baik saja. Dia merasa sangat gembira di hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Benar, dia berencana untuk gagal membayar tagihan dan tidak mau menandatangani kontrak dengan pihak lain. 10 juta bukanlah angka yang kecil, jika Anda menandatanganinya kepada orang lain, Anda akan mendapat potongan harga yang banyak. Bagaimana Anda bisa begitu saja memanfaatkan anak di depan Anda? Tidak ada pengaruhnya, tidak ada gunanya sama sekali. Lalu dia berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya, anak muda, bukankah kamu berbohong? Dengan karaktermu yang seperti itu, bagaimana aku bisa menandatangani kontrak denganmu? Ayo cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ye Bufan tersenyum tipis, karakter sutradara Fan benar-benar tidak mengecewakanku. Dia benar-benar bajingan. Fan Tianming berkata dengan percaya diri, anak muda, adil saja, kukira aku jatuh cinta padamu. Sebuah pelajaran, aku akan mengingatnya mulai sekarang. Ini adalah pepatah bijak untuk tidak pernah melepaskan seekor elang ketika kamu melihat seekor kelinci. Petik 2. Tentu saja aku tahu ini tentang mempercayaimu adalah karena aku tahu bahwa karaktermu jelas tidak dapat diandalkan. Bagaimana kamu bisa begitu tidak siap? Fan Tianming melihat. Perubahan, apa maksudmu? Ye Bufan berkata,
itu tidak menarik metode bantuan yang baru saja saya gunakan pada Anda. Ini hanya bantuan sementara dan hanya efektif 1 menit. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Oke, sekarang masa berlakunya telah berlalu, kamu bisa merasakannya lagi. Petik 2. Aku, Fan, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tianming terkejut saat mengetahui bahwa bagian tubuh tertentu yang tadi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi telah benar-benar roboh pada saat ini. Turun. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka keterampilan medis pihak lain begitu canggih dan dia dapat mengontrol waktu dengan akurat. Ye Bufan berkata, sejujurnya, setelah perawatan saya, tidak ada orang lain yang dapat mengambil alih penyakit Anda. Sekarang Anda memiliki 2 pilihan di depan Anda, menandatangani kontrak untuk saya, atau jujur. Dia akan memasuki. Akhirnya, dia berkata dengan wajah bercanda, menurutku, dengan prestasi sutradara Fan, dia tidak hanya punya istri, tapi juga punya banyak kekasih. Jangan sia-siakan masa muda mereka. Ini. Kebanggaan Fan Tianming sebelumnya menghilang dalam sekejap, dan wajahnya menjadi pucat. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia tidak hanya punya istri, tapi juga punya beberapa kekasih di luar. Jika memang tidak ada gunanya seumur hidupnya, apa gunanya hidup? Selain itu, keterampilan medis luar biasa yang ditunjukkan oleh pihak lain membuatnya percaya bahwa semua ini benar. Adikku, cepatlah duduk. Aku hanya bercanda denganmu. Sebagai seorang veteran, Fan Tianming langsung mengubah wajahnya menjadi senyuman. Saya selalu menepati janji, bukankah itu hanya kontrak 10 juta? Saya akan segera menandatanganinya untuk Anda. Petik 2. Sekarang dia tidak terlalu peduli lagi. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, dia harus memiliki kualitas hidup yang baik. Dia tidak bisa benar-benar memasuki istana dan menjadi seorang kasim. Ye Bufan tersenyum tipis, Direktur Fan adalah bukan 10 juta sekarang, itu 20 juta. Ekspresi Fan Tianming sedikit berubah, tapi kemudian dia tetap berkata, tidak masalah, 20 juta adalah 20 juta. Saya masih memiliki hak ini. Petik 2. Sekarang setelah semuanya terjadi, dia tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Dia hanya bisa melakukan apa yang orang lain katakan. Ye Bufan menarik Tong Xiaoxi, yang sudah tercengang di sampingnya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Tanda tangani kontrak dengan cepat. Petik 2. Oh, tahu, Tong Xiaoxi kembali sadar, dan itu masih terasa seperti mimpi. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kontrak 20 juta dari Iron Rooster Fan Tianming begitu cepat. Itu hilang. Hanya beberapa persyaratan penting dan jumlah pembelian. Segera, kontrak pembelian formal diisi, dan Ye Bufan berkata, Xiaoxi, tetapkan jumlah default lebih tinggi. Petik 2. Dengan karakter Fan Tianming, dia mungkin akan menyesal setelah sembuh. Bab 574, Membunuh. Meskipun Tong Xiaoxi baru saja lulus sekolah, dia belajar hukum di perguruan tinggi dan sangat memahami pentingnya kontrak. Jangan khawatir, Saudara Ye, ganti rugi yang dilikuidasi ditetapkan sebesar 20 juta, yang berarti apakah mereka membeli barang kita atau tidak, mereka harus membayar 20 juta. Ini mengikat secara hukum. Fan Tianming berkata dengan sinis, Saudara Ye bercanda, saya selalu menepati janji saya. Sekarang saya telah menandatangani kontrak, saya pasti akan membeli obat-obatan Anda. Saya akan mentransfer uangnya nanti. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kontrak, Ye Bufan mengeluarkan jarum perak dan menusuk perut bagian bawah Fan Tianming, membuka sepenuhnya meridian yang sebelumnya diblokir. Yah, selama kamu mengendalikan dirimu di masa depan, tidak akan ada masalah sampai kamu berumur 60 tahun. Saudara Ye, terima kasih banyak. Kami akan tetap berhubungan di masa depan. Demi uang dan nafsu, dia juga orang yang sangat pintar. Saya tahu tidak ada ruang untuk pemulihan sekarang. Lebih baik menjalin hubungan baik dengan orang yang memiliki keterampilan medis yang hebat, mungkin dia bisa berguna baginya. Kedua orang itu meninggalkan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dan berdiri di luar pintu di bawah sinar matahari. Tong Xiaoxi melihat kontrak di tangannya dan masih tidak percaya bahwa semua ini benar. Kakak, Ye, cubit aku.
Aku ingin melihat apakah aku sedang bermimpi. Ye Bufan tersenyum dan berkata, bukankah itu hanya kontrak 20 juta? Sedangkan untuk membuatmu bersemangat seperti ini. Kami tahu betapa sulitnya bagi Fukang Pharmaceutical untuk menandatangani kontrak. Black Widow memiliki pengaruh yang besar terhadap industri farmasi di kota Jiangbei. Banyak departemen yang menyapanya. Termasuk Fan Tianming saat ini, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Black Widow biasanya memiliki hubungan yang baik. Produk yang dibeli semuanya dari Kaifeng Pharmaceutical. Kontrak satu kali sebesar 20 juta seperti ini sudah lama tidak terjadi. Petik 2. Ye Bufan tersenyum tipis, ini juga normal, seperti dia. Setelah menguasai bagian-bagian penting lawan, belum lagi 20 juta, bahkan lebih, lawan akan patuh tunduk. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat koneksi dan hubungan Black Widow, itu tidak sepenting menjadi seorang pria. Tong Xiaoxi berkata dengan penuh semangat, Saudara Ye, misi kita telah selesai. Haruskah kita kembali sekarang atau melanjutkan? Dia menatap Ye Bufan dengan mata penuh kekaguman hari, dan telah meningkat 2 kali lipat beberapa kali. Ye Bufan berkata, tentu saja, mari kita lanjutkan. Hari ini saya akan membantu Anda mendapatkan semua pelanggan besar yang telah Anda kumpulkan sekaligus. Tetapi mereka pasti pelanggan besar, lupakan pelanggan yang memiliki puluhan ribu atau ratusan ribu. Petik 2 tanda seru. Bagus, Saudara Ye. Saat ini, Tong Xiaoxi sangat yakin dengan kata-kata Ye Bufan. Dia berkata, saya memiliki Amity Foundation dan Health Pharmaceuticals sebagai klien utama saya. Yayasan persahabatan sedikit lebih dekat, ayo ke sana dulu. Ye Bufan bertanya dengan heran, apakah yayasan juga ingin membeli obat-obatan? Tong Xiaoxi berkata, yayasan itu sendiri tidak menggunakan obat-obatan, tetapi mereka sering memberikan bantuan amal. Kali ini mereka berencana membeli 10 juta obat untuk disumbangkan kepada anak-anak di wilayah Tibet. Teman sekelasku bekerja di Yayasan Persahabatan sebagai asisten presiden, dan dialah yang diam-diam memberitahuku berita itu. Sayangnya saya pergi beberapa kali tanpa hasil. Saya mendengar bahwa Kaifeng Pharmaceutical telah mencapai kesepakatan dengan Yayasan Persahabatan, dan saya hanya perlu menandatangani kontrak akhir. Petik 2. Oh, kalau begitu ayo pergi dan lihat, mungkin kita akan berhasil. Petik 2. Tidak masalah jika tidak berhasil, kami sudah mendapat pesanan besar senilai 20 juta yuan. Tong Xiaoxi sangat bersemangat, dan semua emosinya yang sebelumnya tertahan hilang. Mereka berdua segera tiba di Yayasan Persahabatan. Dia menelepon mantan teman sekelasnya, dan tak lama kemudian seorang pemuda berkacamata turun dan membawanya. Tiba di ruang resepsi di pintu masuk kantor presiden. Saudara Ye, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini teman sekelas saya Zhang Xiaobing. Ini rekan saya Saudara Ye, yang juga pemimpin tim saya. Faktanya, dari segi usia, Tong Xiaoxi mungkin 1 atau 2 tahun lebih tua darinya Ye Bufan, tapi aku tidak tahu kenapa, tapi dia hanya suka memanggilnya kakak. Mungkin itu rasa aman dalam hubungan. Halo, Ketua Tim Ye. Zhang Xiaobing menyapa Ye Bufan dengan sangat sopan. Tong Xiaoxi berkata, Xiaobing, apakah presiden Anda ada di sini? Saudara Ye ingin berbicara dengannya tentang pengadaan obat-obatan. Presiden tidak ada di sini sekarang, tetapi dia akan datang nanti. Zhang Xiaobing ragu-ragu, dan kemudian berbisik, Tong Xiaoxi, sejujurnya, pembelian obat telah diputuskan. Presiden akan datang untuk menandatangani kontrak dengan orang-orang dari Kaifeng Pharmaceutical. Sekarang orang-orang mereka sedang menunggu di kantor presiden. Jadi saya pikir Anda harus kembali, masalah ini sama sekali tidak ada harapan. Ini. Tong Xiaoxi menatap Ye Bufan dengan sedikit kekecewaan dan berkata, Saudara Ye, kalau begitu, mengapa kita tidak kembali? Ye Bufan berkata, kontrak. Apakah Anda belum menandatanganinya? Zhang Xiaobing berkata, memang benar kontraknya belum ditandatangani, tapi ini hanya masalah waktu. Presiden akan segera datang untuk menandatanganinya. Keluarga akhir-akhir ini, kalau tidak kontraknya pasti sudah ditandatangani sejak lama. Sudah berakhir. Karena Anda memiliki kesempatan tanpa menandatangani kontrak sama seperti menikah.
Siapapun yang tidak memiliki akta nikah memiliki peluang untuk mengejarnya. Kata Ye Bufan sambil tersenyum, pokoknya, kita akan menunggu sebentar, dan kita akan bertemu. Anda harus bertemu dengan Presiden. Oke, duduklah sebentar, saya pikir Presiden akan bertemu segera datang. Sebagai teman sekelas, Zhang Xiaobing masih lebih memilih Tong Xiaoxi di hatinya. Sayangnya dia hanya asisten Presiden, jadi dia tidak peduli dengan masalah ini. Saya tidak dapat berbicara sama sekali. Kedua orang itu duduk di ruang resepsi sebentar. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di koridor. Beberapa orang melihat ke sepanjang suara dan melihat seorang lelaki tua berusia 60-an berjalan mendekat dari Yayasan Persahabatan. Yayasan Persahabatan adalah salah satu yayasan terkenal di Provinsi Jiangnan. Sebagai presiden, Sui Xinyuan mengendalikan miliaran dana amal dan merupakan tokoh terkenal. Meski uang itu bukan miliknya, namun cukup untuk menyenangkan banyak orang. Hanya saja kini wajahnya terlihat sedih, dan ada sedikit rasa sakit serta kesedihan yang tak terpisahkan di antara kedua alisnya. Presiden, Anda di sini. Melihat Sui Xinyuan, Zhang Xiaobing segera menyapanya. Apakah perwakilan dari Kaifeng Pharmaceutical ada di sini? Sui Xinyuan bertanya sambil berjalan. Sudah di sini, menunggu penandatanganan di kantor Anda. Zhang Xiaobing ragu dan berkata, Presiden, Fukang Pharmaceutical juga telah mengirim seseorang dan menunggu Anda di ruang resepsi. Kaifeng Pharmaceutical telah menandatangani kontrak. Setelah Sui Xinyuan selesai berbicara, dia langsung pergi ke kantornya bahkan tanpa melihat ke ruang resepsi. Zhang Xiaobing berbalik dan tersenyum canggung, ini, teman sekelas lama, maaf, saya sudah mencoba yang terbaik. Tong Xiaoxi berkata, tidak apa-apa, terima kasih banyak. Sedikit. Setelah melihat keadaan Sui Xinyuan, dia sebenarnya memiliki sedikit niat membunuh. Apalagi aura pembunuh tersebut bukanlah miliknya, melainkan berasal dari luar, dan sudah berdampak besar pada kondisi fisik lawan. Anda harus tahu bahwa sekarang adalah masyarakat yang damai, dan mungkin tidak mudah untuk melakukan pembunuhan. Memikirkan hal ini, dia mengalihkan kesadarannya ke kantor di sebelahnya dan memahami apa yang sedang terjadi dalam sekejap. Bab 575, Pedang Besar. Sui Xinyuan memasuki kantor, dan seorang pria parubaya berdiri. Itu adalah Wang Aimin, Direktur Penjualan Kaifeng Pharmaceutical. Saya minta maaf, Presiden Sui, karena mengganggu istirahat Anda. Tidak apa-apa. Apakah Anda sudah membawa kontraknya? Sui Xinyuan terlihat sangat cemas dan ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Bawakan, saya siap. Isi kontrak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang kita sepakati. Setelah Wang Aimin selesai berbicara, dia membuka tasnya dan mengeluarkan 2 kontrak standar. Sui Xinyuan duduk di kursi bosnya, mengambil kontrak dan melihatnya, lalu mengeluarkan pena tanda tangan dari samping dan bersiap untuk menandatangani. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga menusuk tulang, seolah-olah kepala dibelah. Dia membuang pena tanda tangannya dengan cepat dan kemudian berbaring di meja. Presiden, ada apa denganmu? Wang Aimin dan Zhang Xiaobing bergegas ke depan untuk bertanya, tetapi wajah Sui Xinyuan pucat, dengan butiran keringat sebesar kacang di dahinya, dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Presiden, mohon tunggu sebentar, saya akan memanggil ambulans sekarang. Zhang Xiaobing mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor darurat 120. Begitu pintu terbuka, Ye Bufan dan Tong Xiaoxi masuk dari luar. Tidak perlu menelepon. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi penyakitnya. Wang Aimin berbalik dan melihat bahwa dia tidak mengenali Ye Bufan, tetapi dia mengenali Tong Xiaoxi yang mengikutinya. Dia segera berkata tidak puas, siapa Anda? Apakah Anda benar-benar mengira Anda seorang dokter? Bisakah Anda menunda kondisi Presiden Sui? Zhang Xiaobing juga berkata, ya, Presiden sakit parah sehingga dia harus mencari dokter. Kamu benar, aku benar-benar seorang dokter. Setelah berbicara, Ye Bufan datang ke meja Sui Xinyuan dan mengulurkan 2 jari untuk menekan pelipisnya dengan ringan. Anehnya, rasa sakit di kepala Sui Xinyuan segera mereda. Meski tidak hilang sepenuhnya,
namun masih dalam kisaran yang bisa ditoleransi. Dia mengangkat kepalanya dan memandang pemuda di depannya dan berkata, "Terima kasih, anak muda." Ye Bufan berkata, "Presiden Sui, saya dapat menyembuhkan penyakit Anda." Begitu dia selesai berbicara, Wang Aimin bergegas. Mengatakan, "Presiden Sui, jangan dengarkan omong kosongnya. Baru saja, seekor kucing buta bertemu dengan seekor tikus mati. Mereka adalah penjual dari Fukang Pharmaceutical. Bagaimana mereka bisa menyembuhkan penyakit?" Kedua orang itu dan berkata, "Anda. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman." Dari Fukang Pharmaceutical. Ye Bufan berkata dengan tenang, "Ya, saya seorang penjual dari Fukang Pharmaceutical. Selama Presiden memberikan perintah ini kepada kami, saya akan segera menyembuhkan penyakit Anda." "Anda lihat, ekor rubahnya terbuka," kata Wang Aimin tidak sabar. "Presiden Sui, mereka semua curang, hanya untuk mendapatkannya. Kontrak penjualan Anda." Ye Bufan berkata, "Kamu tidak bisa berbohong. Saya tidak mendapatkan kontrak penjualan. Saya juga dapat menyembuhkan penyakit Presiden." Sui Sinyuan menatapnya lagi dan berkata, "Anak muda, apakah kamu begitu percaya diri?" Ye Bufan berkata, "Iya, saya seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan saya bisa menyembuhkan penyakit Anda." Wang Aimin takut kehilangan lemak di mulutnya, dan berkata, "Presiden, jangan percaya padanya, jika dia benar-benar seburuk itu Anda pergi ke Fukang Pharmaceutical untuk menjadi tenaga penjualan dengan keterampilan medis yang baik. Ini jelas bohong. Tidak hanya tidak akan menyembuhkan Anda, tetapi juga dapat memperburuk kondisi. Anda beberapa ahli saraf pasti akan membantu Anda menghilangkan rasa sakit Anda." Sui Sinyuan memikirkannya, dan sepertinya dia benar-benar bingung. Jika dia benar-benar memiliki keterampilan medis yang tinggi, bagaimana dia bisa menjadi seorang salesman, dan pemuda di depan dia tidak? Dari sudut pandang ini, rasa sakit yang baru saja hilang hanyalah sebuah kebetulan, dan mungkin akan hilang tanpa pemuda ini. Saya telah mengunjungi banyak ahli saraf dalam beberapa hari terakhir dan meminum banyak obat-obatan mahal, tetapi tidak ada gunanya bagi pemuda ini untuk menyembuhkan saya. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Anak muda, saya sudah memutuskan pembelian obat. Saya akan segera menandatangani kontrak dengan Kaifeng Pharmaceutical, jadi Anda harus kembali." Jadi dia berkata lagi, "Presiden Sui, sejujurnya, hanya saya yang bisa menyembuhkan penyakit Anda." Sui Sinyuan mengerutkan kening. Kata-kata pemuda ini menjadi semakin keterlaluan. Dia sangat gila sehingga niat baiknya telah hilang sama sekali. Dia berkata kepada Zhang Xiaobing, "Suruh para tamu pergi." Ini, Zhang Xiaobing tampak malu. Pada saat ini, Ye Bufan melanjutkan, "Sakit kepala Presiden dimulai 2 bulan lalu. Sebelumnya, hanya sesekali terasa sakit. Frekuensinya telah meningkat baru-baru ini. Secara umum, rasa sakit yang baru saja Anda rasakan bukanlah yang paling parah. Waktu yang paling menyakitkan adalah di tengah malam." Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Sui Sinyuan tiba-tiba berubah dan dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia memandang Zhang Xiaobing dan berkata, "Anak muda, bagaimana kamu tahu? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." Dia tidak bisa tidak mempercayainya, apa yang dikatakan pihak lain sangat akurat, tidak buruk sama sekali. Pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan melihat, mendengar, bertanya, dan memahami. Tentu saja dapat dilihat. Sui Sinyuan berkata dengan ragu-ragu, "Kalau begitu katakan padaku, penyakit apa yang saya derita?" "Penyakitmu." Ye Bufan berbalik dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Sebuah pedang besar ditempatkan di kantor. Ini adalah pedang yang sangat kuno, jaraknya 2 meter dari kepala bilah hingga gagangnya. Bilahnya bersinar terang, tampak dingin dan sangat tajam. Orang lain tidak dapat melihat apapun, tetapi Ye Bufan dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh yang kuat yang terpancar dari pisaunya. Sui Sinyuan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Apa hubungannya, sakit kepala ini dengan pisau ini?" Wang Aimin memanfaatkan kesempatan itu dan berkata lagi, "Presiden, dia jelas-jelas berpura-pura menjadi hantu. Tujuannya salah satu omong kosongnya adalah menipu kontrak Anda. Anda tidak boleh tertipu."
Petik 2. Sui Xinyuan baru saja diberitahu bahwa dia sakit parah, dan dia memiliki sedikit kepercayaan di dalam hatinya, tetapi sekarang dia memiliki beberapa keraguan. Lagi pula, fakta ini agak sulit dipercaya. Pisau ini adalah benda yang tidak menyenangkan. Bu Fan berkata, Presiden, jika Anda tidak mempercayainya, pikirkan baik-baik. Apakah Anda mulai sakit setelah menaruhnya di kantor? Sui Xinyuan mulai mengingat dengan keras. Dia mendapatkan pisau ini dari pasar barang antik. Itu bukan barang antik yang sangat berharga. Harganya hanya 10.000 yuan. Namun, dia secara pribadi sangat menyukainya dan berpikir bahwa benda semacam ini dapat mengusir roh jahat. Setelah mengingatnya beberapa saat, dia terkejut saat mengetahui bahwa sakit kepalanya sepertinya dimulai ketika dia membeli pisau itu. Anak muda, kamu benar. Saya memang sakit kepala setelah membeli daguan dao ini. Tapi saya tidak mengerti. Ada begitu banyak orang yang memberi penghormatan kepada saudara Guan, dan mereka semua memiliki daguan dao di rumah mereka. Kenapa yang lain tidak? Tidak, Ye Bufan berkata, pertama-tama, ada yang salah dengan pisaumu merupakan benda lama, sehingga terkontaminasi dengan aura yang sangat mematikan. Anda meletakkannya di posisi yang salah. Bila pedang ini menghadap ke kursi bos Anda, dan aura pembunuhnya kuat, sehingga akan membuat Anda pusing terjerat dengan aura pembunuh untuk waktu yang lama, akan ada konsekuensi yang lebih serius. Ini, ada ekspresi keraguan di wajah Sui Xinyuan. Jika dia tidak percaya sama sekali, apa yang dia katakan persis sama sebagai kebenaran. Jika Anda mempercayainya, itu terlalu ajaib. Bab 576, penyakitnya disembuhkan hanya dengan satu pandangan. Ini lelucon, tapi mematikan. Apakah menurut Anda ini seni bela diri? Wang Aimin berkata sambil mencibir di wajahnya, Presiden Sui hanya mengalami sakit kepala biasa. Jika seserius yang Anda katakan, saya khawatir dia pasti sudah mati sekarang. Anda berkata, itu benar. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah kehilangan nyawanya sejak lama karena pengaruh niat membunuh yang begitu kuat. Alasan mengapa Presiden Sui masih baik-baik saja adalah karena dia memiliki berkah yang dalam dan hampir tidak dapat menahan niat membunuh. Ketika Bu Fan mengatakan ini, dia memandang Sui Xinyuan dan berkata, namun, Presiden memiliki berkah yang dalam. Niat membunuh ini begitu kuat dan mendominasi, saya khawatir itu akan mempengaruhi keluarga Anda. Jika tebakan saya benar, beberapa keturunan Anda pasti memiliki masalah fisik. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Sui Xinyuan tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan cemas, Tuan Ye, apa yang akan terjadi jika anggota keluarga Anda menderita penyakit fisik masalah? Ye Bufan berkata, secara umum, orang asing tidak memiliki masalah kesehatan apapun. Jika kejahatan masuk ke dalam tubuh, itu akan bermanifestasi sebagai demam dan koma mengancam. Tuan Ye, tolong saya, kata Sui Xinyuan dengan ekspresi memohon di wajahnya, anak saya yang berusia 8 tahun. Cucu saya telah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari terakhir pertama, tapi tiba-tiba dia demam tinggi. Dia menemui banyak dokter tetapi tidak dapat menyembuhkannya. Petik 2. Alasan mengapa dia tidak tinggal di yayasan akhir-akhir ini justru karena hal seperti ini terjadi di rumah. Melihat cucunya sakit parah, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Jika Kaifeng Pharmaceutical tidak mendesaknya dengan keras, dia bahkan tidak akan berada di sini hari ini. Ye Bufan berkata, cucumu masih muda dan memiliki energi yang lemah. Selain itu, berkahnya tidak cukup dalam, dan dia telah terkontaminasi dengan niat membunuh di dalam dirimu. Wajar jika reaksi ini terjadi. Tuan Ye, tolong bantu saya secepatnya. Cucu saya, selama dia bisa disembuhkan, saya akan melakukan apa saja. Melihat bebek yang dimasak akan terbang, Wang Aimin berkata dengan cepat, Presiden, jangan dengarkan dia, omong kosong. Itu benar atau salah? Anda akan mengetahuinya jika Anda mencobanya. Ye Bufan berkata kepada Sui Xinyuan, Presiden, silakan kembali ke posisi semula dan saya akan mentraktir Anda sekarang. Oke, saya akan melakukannya, serahkan semuanya pada Tuan Ye. Sui Xinyuan sepertinya telah memegang sedotan yang menyelamatkan nyawa. Umumnya,
Semua harapan tertuju pada pemuda ini. Namun ketika dia duduk kembali di kursinya, dia melihat Ye Bufan berdiri di depan bosnya, tidak menunjukkan niat untuk datang berobat. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, kapan kita mulai?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh. Aura pembunuh ini begitu kuat hingga hampir padat, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es 9 meter, dan semua rambut di tubuhnya meledak. Sui Sinyuan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda yang awalnya ramah itu bisa memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Bufan mengobati penyakitnya dengan cara yang unik. Cara terbaik untuk menghilangkan niat membunuh dari tubuh adalah dengan melawan kekerasan dengan kekerasan, menekan niat membunuh Daguan Dao dengan niat membunuh yang lebih kuat, dan kemudian mengeluarkannya dari tubuh. Dokter biasa tidak akan mampu melakukan ini, itulah sebabnya Ye Bufan berkata hanya dia yang bisa menyembuhkan. Tentu saja, jika itu adalah ahli seni bela diri lain dengan keterampilan medis berbeda yang tidak berhasil, saya khawatir sebelum niat membunuh Guan Dao dapat dibangkitkan, niat membunuhnya yang kuat akan membunuh Sui Sinyuan. Hanya dengan menggabungkan keterampilan medis dan seni bela diri secara sempurna kita dapat menarik kembali dan melepaskan dengan bebas serta menyembuhkan penyakit dengan obat-obatan. Tapi hanya Ye Bufan yang mengetahui hal ini, dan tentu saja orang lain tidak dapat memahami apa yang terjadi. Secara khusus, niat membunuhnya hanya ditujukan pada Sui Sinyuan, dan orang lain tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Jika ada yang memperhatikan, mereka akan menemukan pedang Daguan Dao di belakangnya sedikit gemetar, tampak kewalahan. Melihat Ye Bufan berdiri di sana tak bergerak, Wang Aimin mencibir, "Bagaimana, Nak, apakah kebohongannya telah terungkap? Jangan bilang bahwa kamu sudah memulainya. Saya telah hidup selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat orang yang menatap dia. Itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Itu karena Anda kupet." Ye Bufan menarik kembali niat membunuhnya dan berkata kepada Sui Sinyuan, "Presiden Sui, Anda sudah sembuh." "Hahaha, sungguh lucu pikir aku. Apakah kamu seorang peri? Kamu dapat menyembuhkan orang hanya dengan melihat mereka." Wang Aimin hendak mengambil kesempatan untuk mengejek Ye Bufan secara mendalam, tetapi pada saat ini, Sui Sinyuan berdiri dari tempatnya, duduk dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, terima kasih telah merawat orang tua itu. Tidak hanya dia tidak lagi sakit kepala, tetapi dia juga menjadi segar dan kondisi mentalnya lebih baik dari sebelumnya." Petik 2. Senyuman Wang Aimin tiba-tiba membeku di wajahnya, dan dia berkata dengan canggung, "Presiden Sui, apakah Anda baik-baik saja? Jangan tertipu oleh pembohong ini. Diam, jangan tidak menghormati Tuan Ye." Baru saja merasakannya melihat niat membunuh yang dikeluarkan oleh Ye Bufan, tidak ada yang tahu lebih baik dari Sui Sinyuan betapa menakutkannya pemuda di depannya. Jelas bahwa dia adalah seorang ahli yang tiada taraf, bagaimana dia bisa berbohong padanya. Wang Aimin berkata dengan acuh tak acuh, "Presiden Sui, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya menganggap masalah ini terlalu misterius." Pada saat ini, ponsel Sui Sinyuan tiba-tiba berdering, dia segera menjadi gugup. Ketika panggilan tersambung, dia mendengar putranya berteriak dengan penuh semangat, "Ayah, demam Xiaobao baru saja hilang," dan dia benar-benar bangun. Ketika Sui Sinyuan mendengar bahwa cucunya selamat dan sehat, Sui Sinyuan tampak bahagia dan bersemangat, dan menutup telepon. Setelah memutus telepon, dia membungkuk kepada Ye Bufan lagi, "Tuan Ye, terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami." Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Ini bukan apa-apa." Tentang dia, Wang Aimin tertegun. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, bisakah dia disembuhkan hanya dengan satu pandangan? Dan dia menyembuhkan dua orang sekaligus. Pada saat yang sama, hatinya tenggelam sepenuhnya. Jika ini terus berlanjut, kontraknya akan berakhir. Benar saja, Sui Sinyuan berkata, "Tuan Ye, apakah Anda di sini untuk menandatangani kontrak? Apakah kontraknya sudah siap?" Tong Xiaoxi di sebelahnya benar-benar tercengang. Ini seperti dongeng pertanyaan berkata, "Siap, siap." Wang Aimin berkata dengan cemas, "Presiden Sui,
Bukankah kita semua setuju? Kontraknya untuk kita, Kaifeng Pharmaceutical. Dihitung sama sekali. Setelah Sui Xinyuan berkata, dia mengambil kontrak Tong Xiaoxi dan melihatnya sebentar, lalu menandatangani namanya langsung di belakang. Setelah penandatanganan, dia berkata, "Lagi, Tuan Ye, kali ini kami tidak hanya memberikan kontrak kepada Anda, tetapi di masa depan, selama yayasan kami memiliki kontrak pengadaan obat, kami akan mengharapkan kerja sama dari Anda." Presiden bersedia setelah menandatangani kontrak. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Sui Xinyuan dan Zhang Xiaobing, dan meninggalkan yayasan persahabatan bersama Tong Xiaoxi di mata Wang Aimin yang kesal. Tong Xiaoxi hampir tidak bisa tetap tenang di dalam fondasi, tetapi menjadi bersemangat begitu dia keluar. "Kakak Ye, kamu hebat sekali. Aku sangat mencintaimu." Gadis pemalu begitu bersemangat hingga dia memeluk Ye Bufan dan mencium pipinya. Ye Bufan mengusap pipinya yang tersentuh dan berkata sambil tersenyum, "Itu hanya kontrak. Apakah perlu untuk menjadi begitu bahagia?" Bab 577 Anda sangat tidak profesional. Tentu saja, Anda tidak tahu apa pentingnya kontrak ini. Bukan hanya 10 juta. Tong Xiaoxi berkata dengan penuh semangat, "Untuk waktu yang lama, orang-orang dari Kaifeng Pharmaceutical lah yang memperhatikan kami dan merampok bisnis kami, menertawakan kami. Hari ini, Saudara Ye telah membalas dendam pada Fukang Pharmaceuticals. Saya senang ketika memikirkan ekspresi Wang Aimin saat memakan lalat. Ini selama ini, diintimidasi secara menyedihkan oleh Black Widow." Tong Xiaoxi melangkah maju dan memegang lengannya dan berkata, "Saudara Ye, mengapa kamu begitu baik? Di mana kamu mempelajari keterampilan medismu? Kamu sangat hebat. Kamu dapat menyembuhkan penyakit orang lain hanya dengan sekali pandang. Saya awalnya seorang dokter, dan wajar bagi saya untuk dapat mengobati penyakit." Tong Xiaoxi bertanya, "Saudara Ye, karena Anda memiliki keterampilan medis yang hebat, menjadi dokter seharusnya sangat menguntungkan, mengapa Anda ingin melakukannya? Menjadi penjual bersama kami." Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Jika aku bilang aku datang untuk mengejarmu, apakah kamu percaya?" Tentu saja dia tidak bisa memberitahu gadis kecil ini tujuan sebenarnya, jadi dia hanya bisa membuat candaan. "Aku tidak percaya." Pipi Tong Xiaoxi memerah, tapi dia tidak melanjutkan topik itu lebih jauh. Ye Bufan berkata, "Masih ada waktu sebelum tengah hari, siapa target selanjutnya?" Tong Xiaoxi berkata, "Menurut permintaan Anda, saya hanya memiliki satu pelanggan besar yang tersisa, dan itu adalah perusahaan impor dan ekspor farmasi Haida." Bufan berkata, "Oh, ceritakan apa yang terjadi." Perusahaan impor dan ekspor farmasi Haida adalah perusahaan rantai terkenal di Tiongkok. Cabang kami di sini hanyalah sebuah cabang. Bisnis utama mereka adalah mengekspor obat-obatan Tiongkok ke luar negeri. Arah utama adalah Asia Tenggara. Adapun perusahaan Haida kami di kota Jiangbei, volume impor dan ekspor tahunan lebih dari beberapa miliar dolar Tiongkok, dan pesanan puluhan juta bukanlah masalah. Ini benar-benar pelanggan besar. Tong Xiaoxi menghela nafas lagi dan berkata, "Sayang sekali manajer mereka Li Yusan memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan Black Widow. Sekarang ekspor obat-obatan telah sepenuhnya dikontrak oleh Kaifeng Pharmaceutical. Tanpa kami, tidak akan ada apa-apanya. Sangat sulit untuk memenangkan ini memesan." "Sulit?" Ye Bufan berkata, "Ayo pergi dan mencobanya." Mereka berdua datang ke kantor perusahaan farmasi Haida, yang merupakan gedung kecil bertingkat 10 yang didekorasi dengan sangat indah. Setelah mendaftar di meja depan, kedua orang itu datang ke kantor manajer umum. Ini adalah suite yang sangat mewah. Setelah masuk, seorang sekretaris kecil cantik dengan pakaian bisnis bertanya, "Nak, apa yang bisa saya bantu?" Tong Xiaoxi berkata, "Kami adalah penjual Fukang Pharmaceutical dan ingin bertemu dengan Anda." "Manajer umum. Silakan ikut saya," kata sekretaris itu dengan sopan, lalu mengajak kedua orang itu masuk ke dalam kantor manajer. Setelah masuk, ada seorang pria parubaya berusia 40-an duduk di belakang meja bos. Dia mengenakan jas hitam dan kacamata berbingkai emas. Setelah melihat orang ini, Tong Xiaoxi sedikit terkejut dan berkata dengan heran, "Bukankah Anda Tuan Li?"
Sekretaris kecil itu berkata, Tuan Li telah dipindahkan kembali ke markas besar perusahaan Hyde kami. Ini adalah yang baru manajer umum Tuan Zhang. Halo, Tuan Zhang. Mendengar bahwa ada manajer umum baru, Tong Xiaoxi buru-buru menyapa. Halo, pria parubaya itu memiliki sikap yang sangat baik dan wajah yang baik. Dia berdiri dari belakang meja bos dan berkata, selamat datang di perusahaan kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Zhang Peng, adalah jenderal baru, manajer. Dia kemudian berkata kepada sekretaris kecil itu berkata, cepat buatkan teh untuk kalian berdua. Baik, Tuan Zhang. Setelah mengatakan ini, sekretaris kecil itu setuju dan berbalik untuk membuatkan teh untuk mereka berdua. Tong Xiaoxi berkata, Tuan Zhang, Anda tidak perlu bersikap sopan. Kami di sini untuk berbicara dengan Anda tentang pengadaan obat dan melihat apakah ada peluang kerja sama di antara kami berdua. Jangan khawatir, pihak harga obat dari Fukang Pharmaceutical benar-benar murah. Dibandingkan dengan produk lain di industri yang sama, kualitasnya terjamin. Jangan terburu-buru membicarakan pekerjaan, ayo kita minum teh dulu. Kata Zhang Peng sopan, saya mulai dari tingkat akar rumput dan sangat memahami Anda para penjual. Sangat sulit untuk berbisnis di luar. Silakan minum teh. Sekretaris membawakan 2 cangkir teh untuk Ye Bufan. Terima kasih, Tuan Zhang. Tong Xiaoxi telah menjalankan bisnis di luar begitu lama. Dia telah banyak menderita dan menerima banyak tatapan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manajer umum yang begitu sopan, dan dia tidak dapat membantu tapi merasa nyaman dengan dia. Di saat yang sama, setelah berjalan sepanjang pagi, dia memang sedikit haus, jadi dia mengambil cangkir teh dan ingin menyesapnya. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Tong Xiaoxi. Tunggu sebentar, jangan meminumnya dulu. Meskipun dia tidak mengerti apa maksudnya, Tong Xiaoxi tetap meletakkan cangkir teh di tangannya dengan patuh. Zhang Peng tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, adik, bukankah menurutmu tehku tidak harum? Kamu benar. Ada yang salah dengan rasa teh ini. Berkata sambil mengambil cangkirnya. Teh datang kepadanya, Tuan Zhang, menurut saya cangkir teh Anda enak. Bagaimana kalau kita menggantinya? Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Tong Xiaoxi tiba-tiba berubah. Sederhananya, mereka di sini untuk mendiskusikan bisnis. Sederhananya, mereka meminta sesuatu dari orang lain, dan semuanya tergantung pada wajah mereka. Apa yang dilakukan Ye Bufan jelas sedikit berlebihan dan dapat dengan mudah membangkitkan ketidakpuasan pihak lain. Benar saja, wajah Zhang Peng langsung menjadi gelap, adik, apa maksudmu? Ye Bufan tidak peduli dengan sikapnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu di mana celahmu? Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya akan melakukannya sekarang. Tolong beritahu saya. Pertama-tama, sebagai manajer umum sebuah perusahaan, tidak mungkin bersikap sopan kepada seorang tenaga penjualan. Kedua, pandangan Anda salah, kamu tidak harus selalu sopan. Fokus padaku. Setidaknya temanku cantik, kamu harus lebih memperhatikannya. Tidak ada alasan untuk terus menatapku. Ketiga, kapalan di bibirmu terlalu tebal jika tebakanmu benar, dia pastilah seorang ahli yang sering bermain dengan pisau. Pada titik ini, wajah Zhang Peng menjadi sangat jelek, tetapi Ye Bufan sepertinya tidak menyadarinya dan melanjutkan, sebagai seorang pembunuh, kamu sangat tidak profesional memiliki pemahaman yang baik tentang situasi saya sebelum mengambil tindakan. Saya seorang dokter, dan seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat baik, tetapi Anda menggunakan racun yang sangat umum pada saya. Ini sama sekali tidak menghormati profesi saya. Melihat pihak lain telah menunjukkannya miliknya sendiri, Zhang Peng tidak bisa lagi menahan napas. Dengan jentikan pergelangan tangannya, belati berkilau menusuk tenggorokan Ye Bufan. Pada saat yang sama, sekretaris kecil yang selalu tersenyum juga mengubah ekspresinya, mengeluarkan pisau pendek dan bergegas menuju Tong Xiaoxi. Tong Xiaoxi hanyalah seorang mahasiswa yang baru saja keluar dari sekolah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang pembunuh ketika melakukan bisnis belati sekretaris. Ye Bufan menggerakkan kakinya, menghindari belati Zhang Peng, dan melemparkan cangkir teh di tangannya.
Sekretaris kecil itu hendak menusuk leher Tong Xiaoxi dengan belatinya, tetapi dadanya terkena cangkir teh. Cangkir teh ini tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang sangat kuat. Cangkir itu benar-benar menghempaskannya ke udara dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Bab 578 Kontrak Ketiga. Setelah menyelesaikan krisis Tong Xiaoxi, Ye Bufan berbalik dan meraih pergelangan tangan Zhang Peng dengan keras. Lalu terdengar bunyi klik, dan tulang pergelangan tangannya terpelintir menjadi dua bagian. Ekspresi rasa sakit melintas di wajah Zhang Peng, tapi hanya berlalu sebentar, lalu petir menyambar dari tangan kirinya, dan pisau pendek lainnya menusuk perut Ye Bufan. Menyadari bahwa dia berada dalam krisis besar, dia telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Pisau ini secepat kilat, tapi sayangnya masih sepelan siput di bawah pandangan kesadaran ilahi. Ye Bufan meraih tangan kirinya lagi, dan mengikuti pola yang sama. Terdengar bunyi klik lagi, dan kedua tangannya lumpuh total. Lalu dia mengangkat kaki kanannya dan menendangnya ke tanah. Energi kekacauan secara langsung menyegel energi dan darah di tubuh Zhang Peng, meninggalkannya tergeletak di tanah tanpa kemampuan untuk melawan. Sekretaris kecil itu bangkit dari tanah, merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Terlihat jelas bahwa beberapa tulang dada telah patah karena cangkir teh tadi. Dia menyadari bahwa dia telah menghadapi lawan yang kuat kali ini, dan berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat, dan sosok tinggi sudah menghalangi jalannya. Pembunuh biasa kelas rendah seperti ini tidak memiliki ruang untuk melawan di depan Ye Bufan dan, dalam sekejap mata, keduanya diikat erat dan dilempar ke tanah. Hingga saat ini, Tong Xiaoxi masih berdiri di sana seperti ukiran kayu dan patung tanah liat, seolah masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Pembunuh, bagi ketiganya di masa lalu, hanyalah sebuah kata yang ada di film dan drama TV, tapi dia tidak menyangka kata itu akan muncul hidup di depan matanya hari ini. Selain itu, saudara Ye sangat hebat sehingga dia memiliki keterampilan yang sangat bagus. Ye Bufan berjalan mendekat dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak ada apa-apa." Tong Xiaoxi memang tidak terluka, tapi dia benar-benar ketakutan dan wajahnya sepucat kertas. "Jangan khawatir, bahayanya telah berlalu." Ye Bufan menepuk bahunya untuk menghiburnya. Tong Xiaoxi menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegugupannya dan bertanya, "Saudara Ye, apa yang terjadi?" "Sederhana sekali. Pembunuhnya berpura-pura menjadi Tuan Li dan ingin menyerang kita." Sudah setelah menilai tujuan si pembunuh, Tong Xiaoxi seharusnya hanya terpengaruh, dan target pihak lain adalah dirinya sendiri. Tong Xiaoxi berkata dengan gugup, "Bagaimana dengan Tuan Li?" Ye Bufan melihat sekeliling selama seminggu dan berkata, "Ini." Dia keluar dari kantor manajer umum dan meletakkan bungkusan kue beras di ruang utilitas di seberangnya. Yusan muncul. Li Yusan tampak putus asa, matanya penuh ketakutan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengeluarkan handuk yang dimasukkan ke dalam mulutnya, dan berkata, "Tuan Li, jangan takut. Saya adalah penjual Fukang Pharmaceutical, bukan pembunuh. Apakah Anda baik-baik saja? Kalau begitu, lalu, dua orang itu apa?" Li Yusan bertanya dengan gugup. "Di sana." Ye Bufan mengikat kedua pembunuh itu di tanah, dan kemudian berkata kepada Tong Xiaoxi, "Panggil polisi dan biarkan polisi datang dan menanganinya." Kedua pembunuh secara langsung dan memanggil polisi. "Oh." Tong Xiaoxi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor polisi. Ye Bufan memutuskan tali yang diikatkan pada Li Yusan dan melepaskannya sepenuhnya. Dia menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, "Adik, apakah kamu menangkap kedua orang ini?" Ye Bufan mengangguk, "Iya, kami di sini untuk mencari Tuan Li. Saat kami berbicara tentang bisnis, kami menemukan bahwa kedua orang ini salah, jadi kami menyingkirkan mereka." "Adik, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku akan tamat hari ini." Li Yusan sangat bersyukur karena dia baru saja menitikkan air mata. Itu sangat membuatnya takut. Tak heran jika sebagai general manajer Haida Group, ia dimanjakan dan dimanjakan selama bertahun-tahun. Saat dia diikat oleh si pembunuh, dia bahkan merasakan bau kematian,
tapi dia tidak menyangka bisa lolos dari kematian. Ye Bufan berkata, tidak apa-apa. Periksa apakah ada yang terluka. Dia tahu betul bahwa kedua pembunuh ini jelas datang untuknya, dan Li Yusan juga terlibat karena dia. Li Yusan perlahan-lahan memulihkan tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan ekspresi kesakitan melintas di wajahnya. Ada apa? Ye Bufan bertanya. Tidak ada yang serius. Saya mengalami nyeri saraf di kaki kanan saya. Ini sudah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Saya baru saja masuk angin di ruang utilitas, dan sekarang sakitnya sangat parah. Kamu, Ye Bufan mendukungnya. Duduklah di sofa dan keluarkan tas jarum. Li Yusan bertanya dengan heran, adik, apakah kamu tahu keterampilan medismu? Tong Xiaoxi berkata, keterampilan medis saudara Ye luar biasa, sangat kuat. Ini, Li Yusan ragu-ragu seorang dokter pengobatan muda Tiongkok untuk membuat orang merasa nyaman. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain baru saja menyelamatkannya, dan sulit untuk menolaknya. Saat ini, Ye Bufan bergerak seperti kilat dan memasukkan lebih dari selusin jarum emas ke titik akupuntur di kaki kanannya. Oh, rasanya sangat nyaman. Saat jarum emas menembus, Li Yusan tiba-tiba merasakan kehangatan datang dari kaki kanannya, seolah-olah dia telah direndam dalam air panas, dan rasa sakitnya hilang sama sekali. Adik, teknikmu sangat kuat. Aku tidak merasakan sakit sama sekali sekarang. Ini hanya masalah kecil. Ye Bufan mengangkat lusinan jarum emas 3 kali, tidak hanya menghilangkan udara dingin yang baru saja memasuki kaki kanannya, dan neuralgia sebelumnya juga sembuh total. Li Yusan menemui si pembunuh karena dirinya sendiri, jadi ini bisa dianggap sebagai sedikit kompensasi untuknya. Beberapa menit kemudian, dia mengambil kembali semua jarum emas dan berkata, oke, ayo bangun dan mencobanya. Li Yusan menggerakkan kaki kanannya, dan rasa sakit serta kekakuan aslinya telah hilang sama sekali, termasuk neuralgia sebelumnya. Oke, kakiku sudah benar-benar sembuh. Dia berkata dengan semangat, adik, keterampilan medismu sangat luar biasa, kakiku sudah sembuh total. Saat ini, 7 atau 8 petugas polisi bergegas masuk kantor, bertanya tentang situasi dan membawa kedua pembunuh itu pergi. Li Yusan kembali sadar dan berkata, adik, mengapa kamu datang kepadaku? Ye Bufan berkata, kami adalah penjual dari Fukang Pharmaceutical. Kami datang ke sini untuk melihat apakah Tuan Li bisa mendapatkan bantuan dari kami. Belilah beberapa obat-obatan. Tidak masalah, kami hanya ingin mengekspor sejumlah 20 juta barang. Apakah Anda sudah membawa kontraknya? Li Yusan tentu saja sangat gembira dengan penyelamatnya dan setuju tanpa ragu-ragu. Ambillah. Ambillah. Tong Xiaoxi sudah siap dan segera mengambil kontraknya. Li Yusan meninjau kembali ketentuan kontrak, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menandatangani namanya. Dengan cara ini, mereka mendapatkan kontrak ketiga, dengan jumlah kumulatif mencapai 50 juta. Setelah penandatanganan, Li Yusan berkata, adik, saya harus segera pergi ke kantor polisi untuk membuat catatan, dan saya akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Ye Bufan mengucapkan beberapa kata sopan dan meninggalkan perusahaan Haida bersama Tong Xiaoxi. Setelah keluar kali ini, Tong Xiaoxi tidak begitu bersemangat seperti yang dia tunjukkan 2 kali sebelumnya. Ye Bufan bertanya, ada apa? Apakah aku baru saja membuatmu takut? Tidak. Tong Xiaoxi menggigit bibir merahnya dan berkata dengan malu-malu, Saudara Ye, bolehkah saya meminta bantuanmu? Bab 579, Penyakit Langka. Tong Xiaoxi berkata, ibuku sakit dan sekarang berada di rumah sakit. Keterampilan medismu sangat bagus, bisakah kamu membantunya memeriksanya? Ye Bufan memikirkan ancaman Bai Dawei padanya ketika dia berada di perusahaan dan bertanya, ibumu sakit parah. Apakah ini serius? Tong Xiaoxi mengangguk dengan tatapan kesepian, saya telah dirawat di rumah sakit selama hampir 10 hari, dan biaya pengobatannya menghabiskan biaya 60.000 yuan. Kemarin, rumah sakit memberi saya pemberitahuan lagi, memberitahu saya bahwa saya harus membayar 10.000 yuan untuk biaya pengobatan. Ibu saya akan berhenti minum obat. Petik 2. Penyakit apa yang diderita ibumu?
Mengapa kamu membutuhkan obat mahal seperti itu? Ye Bufan cukup terkejut. Meskipun biaya pengobatannya sekarang sangat tinggi, harganya 60.000 yuan dalam 10 hari. Tong Xiaoxi berkata, dokter mengatakan bahwa ibu saya menderita sindrom Nowhere, penyakit yang sangat langka dengan kurang dari 10 kasus di dunia. Semua obat yang digunakan adalah impor, jadi harganya lebih mahal. Penyakit sindrom Nowhere. Mau tidak mau dia mengerutkan kening ketika mendengar nama itu. Meskipun dia belajar pengobatan Tiongkok, dia masih menjadi mahasiswa di Universitas Kedokteran. Dia masih memiliki pemahaman tentang nama-nama penyakit dalam pengobatan barat, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Sindroma. Mungkinkah saya bodoh? Ataukah ini memang penyakit yang sangat langka? Dengan sedikit kebingungan dan rasa ingin tahu, dia bertanya, ceritakan tentang proses dan gejala penyakit ibumu. Tong Xiaoxi berkata, dia baik-baik saja sebelumnya, tetapi dia tiba-tiba pingsan 10 hari yang lalu. Saya mengirimnya ke rumah sakit. Akibatnya, dokter mengatakan bahwa dia sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Gejala utamanya adalah pusing, dan tidak ada yang lain. Namun, kata dokter, itu sangat berbahaya pingsan dan tidak bisa bangun. Dia juga orang yang vegetatif. Oh, dia tidak tahu banyak dari perkenalan Tong Xiaoxi, tapi Ye Bufan merasakan sedikit keraguan di dalam hatinya, karena ini adalah penyakit yang sangat langka. Apakah rumah sakit di kota Jiangbei memiliki kemampuan untuk mengobatinya? Tong Xiaoxi berkata, dokter. Xia mengatakan bahwa ketika dia belajar di negara M, ada teman sekelas yang sangat ahli dalam penyakit ini dikirim dari negara M, jadi harganya lebih mahal. Tapi pasti manjur. Ibuku pasti sembuh. Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi. Hasilnya tidak akan terlihat sampai dia menemui pasiennya. Dia berkata, bawa aku ke rumah sakit sekarang untuk memeriksa bibiku. Saudara Ye, terima kasih telah membantuku. Melihat Ye Bufan setuju untuk merawat ibunya, Tong Xiaoxi tampak bersemangat. Hari ini, dia melihat Ye Bufan merawat orang dengan matanya sendiri beberapa kali. Keterampilan medisnya sangat luar biasa sehingga dia memiliki kepercayaan dan kekaguman yang tidak dapat dijelaskan. Dia berkata dengan pipi merah, tapi aku tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatanmu sekarang. Aku harus menunggu sampai gajiku dibayarkan besok. Ye Bufan berkata, apa jadinya uang tanpa uang? Kita berteman, jadi saya harus membantu Anda. Ya, Tong Xiaoxi berkata dengan keras kepala, itu tidak akan berhasil. Anda adalah seorang dokter dan Anda harus membayar untuk perawatannya. Sebenarnya, aku berhutang budi padamu, jadi aku akan menganggapnya sebagai kompensasi. Tong Xiaoxi berkedip dan bertanya, Saudara Ye, kapan kamu berhutang budi padaku? Baru saja, kedua pembunuh itu datang untukku, tapi mereka memintamu untuk mengikuti mereka. Aku takut, jadi ku bilang aku berhutang budi padamu. Aku datang ke sini untukmu. Kamu orang yang baik, mengapa mereka ingin membunuhmu? Ye Bufan merasa geli kekanak-kanakan gadis kecil ini, mereka adalah pembunuh. Mereka selalu membunuh demi uang, jadi mereka tidak peduli apakah kamu orang baik atau orang jahat. Oh, tapi kenapa mereka ingin membunuhmu? Ye Bufan menepuk kepalanya dan berkata, lebih baik kamu tidak mengetahui beberapa hal, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menginterogasi kedua pembunuh itu, dia bisa menebak siapa dalangnya. Ada dua orang yang paling dicurigai bisa menyewa pembunuh, satu adalah Black Widow, dan yang lainnya adalah Lu Tianqi, kepala keluarga Lu. Namun, Black Widow sekarang sedang merencanakan formula di tangannya, dan kemungkinan membunuhnya sebelum mendapatkan formula tersebut sangat rendah. Dengan cara ini, peluang Lu Tianqi menjadi yang terbesar. Sekarang dia memiliki keraguan di kepalanya, tidak mungkin untuk melepaskan balas dendam karena membunuh putranya hanya karena wajah Wang Suening. Adalah normal untuk mengirim seorang pembunuh jika tidak dilakukan secara terbuka dan diam-diam. Tetapi dia tidak ingin memberitahu Tong Xiaoxi yang tidak bersalah tentang hal-hal ini, jadi dia mengubah topik dan berkata, ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Mengapa kamu merawat ibumu sendirian? Efektif. Dan Tong Xiaoxi segera melepaskan rasa penasarannya. Dia berkata dengan ekspresi kesepian,
ketika saya berusia 3 tahun, ayah saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Ibu saya membesarkan saya sendirian. Dia telah banyak menderita untuk saya selama ini, bertahun-tahun, jadi apapun yang terjadi, aku harus membayar kematian ibuku. Penyakitnya sudah sembuh. Ye Bufan menghela nafas sedikit, sepertinya ada banyak orang yang menderita di dunia ini. Jangan khawatir, saya akan menyembuhkan ibumu. Setengah jam kemudian, mereka tiba di rumah sakit kelima kota Jiangbei dan masuk ke rumah sakit bersama. Di lobi rumah sakit, Wang Suening membawa karyawan perusahaan kecantikan Shengxi untuk pemeriksaan fisik ke sini. Tunjangan perusahaan mereka sangat bagus. Tidak hanya gajinya yang besar, tetapi mereka juga mengadakan pemeriksaan fisik rutin setiap tahun. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat Ye Bufan buru-buru berjalan ke atas bersama seorang gadis yang sangat cantik. Ada apa? Bukankah orang ini bekerja sebagai tenaga penjualan di Fukang Pharmaceutical? Kenapa dia datang ke rumah sakit? Tanda tanya, mungkinkah dia membuat perut gadis itu membesar? Rumah sakit untuk sesaat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di benaknya, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Tidak, aku ingin pergi ke sana dan melihatnya. Lagi pula, orang ini tetaplah pacarku. Jika memang ada skandal, akan sulit untuk menggunakan dia sebagai tameng di masa depan. Setelah menemukan alasan yang cocok untuk dirinya sendiri, Wang Suening segera mengikuti, tetapi dia tidak membiarkan Ye Bufan menyadarinya, dan hanya mengikuti dengan tenang di belakangnya. Di bangsal perawatan khusus rumah sakit, seorang wanita parubaya terbaring di tempat tidur dengan mata kosong. Itu adalah ibu Tong Xiaoxi, Ma Fenglian. Dia telah tinggal di sini selama 10 hari, dan dia sangat menyadari situasi di rumahnya. Dia mungkin menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk mengobati dirinya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, dia beberapa kali mengusulkan untuk berhenti berobat, tetapi putrinya dengan tegas tidak setuju dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang biaya pengobatan, dengan mengatakan bahwa orang-orang yang peduli di masyarakat telah menyumbangkan banyak uang. Tetapi setelah hidup di masyarakat terbawa hampir sepanjang hidupnya, bagaimana mungkin dia masih gagal untuk melihat bahwa putrinya jelas-jelas berbohong pada dirinya sendiri. Meskipun Tong Xiaoxi bertingkah sangat bahagia dan kuat di depannya, dia tahu bahwa mereka semua palsu. Dalam masyarakat yang acuh tak acuh ini, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bersedia membantu mereka. Dia tahu bahwa dia harus membayar tagihan pengobatan yang besar setiap hari selama dia tinggal di sini, dan situasi di rumah sangat sulit. Dia khawatir putrinya akan melakukan tindakan bodoh karena penyakitnya, namun dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Aku pernah berpikir untuk mati demi mengurangi beban putriku, tapi memikirkan untuk meninggalkan putriku sendirian setelah kematianku, aku tidak dapat mengambil keputusan. Saat ini, pintu terbuka, dan seorang dokter parubaya berusia 40-an masuk. Itu adalah Xia Baojiang, dokter yang merawatnya. Bab 580 Xia Baojiang. Saudari Ma, bagaimana perasaanmu hari ini? Saat dia berbicara, senyum ramah muncul di wajah Xia Baojiang, membuatnya tampak ramah. Dokter, Xia yang ada di sini. Ma Baolian berjuang untuk duduk di samping tempat tidur dan berkata dengan lemah, saya masih merasa pusing dan lemah. Xia Baojiang berkata, jangan khawatir, kondisi Anda terkendali. Anda dapat melanjutkan untuk mengobatinya sebentar. Oh, mendengar apa yang dia katakan, Ma Fenglian tidak memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan ekspresi sedih di wajahnya, Dokter Xia, apakah kamu masih membutuhkannya banyak uang? Xia Baojiang berkata, itu wajar. Kami menggunakan obat-obatan impor terbaik. Saya membelinya dari negara M melalui teman-teman sekelas saya. Biayanya tentu saja lebih tinggi. Ma Fenglian mengerutkan kening dan berkata, Dokter Xia, bagaimana kalau kamu biarkan aku keluar dari rumah sakit? Saya benar-benar tidak ingin. Saya tidak ingin menyeret anak Xiaoxi lagi. Kondisinya sangat serius dan mungkin mengancam jiwa jika pengobatannya dihentikan kata. Kata yang dia ucapkan benar dan tidak mempertimbangkan pasiennya, tetapi ada tatapan berbahaya di matanya. Dia kemudian berkata, meskipun biaya pengobatan sedikit lebih mahal,
saya punya cara untuk membantu Anda mengatasi masalah uang Anda. Jika Anda bersedia, Anda dapat mencobanya. Setelah berjuang di masyarakat selama bertahun-tahun, Ma Fenglian sangat merasakan mengetahui bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Dia segera bertanya dengan waspada, "Dokter Xia, apa yang dapat Anda lakukan?" Putrinya akan menghabiskan 1 malam bersamanya, dan semua biaya pengobatan akan gratis. Ini miliknya yang sebenarnya tujuan. Dia akan segera berusia 50 tahun, dan dia ingin melangkah lebih jauh tahun ini. Namun, keterampilan medis orang ini biasa-biasa saja, dan sangat sulit baginya untuk meningkatkannya berdasarkan keterampilan profesionalnya, jadi dia akhirnya mulai mempraktikkan cara-cara jahat. Dia tahu bahwa wakil presiden rumah sakit itu sangat bernafsu dan ingin menyenangkan orang itu. Dia berencana mencari gadis cantik untuk dikirimkan kepadanya, tetapi tidak ada kandidat yang cocok. Sampai saat dia melihat Ma Fenglian dan putrinya, dia langsung mengarahkan pandangannya pada Tong Xiaoxi. Tong Xiaoxi baru saja lulus kuliah, dia masih memiliki aura awet muda seperti seorang pelajar, dan penampilannya sangat cantik, yang sepenuhnya memenuhi kondisi yang diinginkannya. Karena alasan ini, Xia Baojiang merusak catatan medis. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Sebenarnya, Ma Fenglian sama sekali tidak sakit parah, dia pingsan karena terlalu banyak bekerja dan gula darah rendah. Namun, untuk mendorong pihak lain ke dalam situasi putus asa dan mencapai tujuannya sendiri, dia mengarang sindrom Neufil yang tidak ada dan menguras 60.000 yuan ibu dan putrinya hanya dalam 10 hari. Alasan mengapa Ma Fenglian menjadi lemah, pusing, dan kelemahan pada anggota tubuhnya sepenuhnya karena efek yang diciptakannya melalui manipulasi pengobatan. Melihat situasinya hampir berakhir, dia mengungkapkan tujuan sebenarnya. Mendengar kata-kata Xia Baojiang, ekspresi Ma Fenglian berubah dan dia berkata tanpa ragu-ragu. "Dokter," Xia Baojiang sedikit kesal ketika dia tampaknya memiliki tulang punggung yang kuat. Dia berkata dengan wajah cemberut, "Saudari Ma, aku kasihan padamu ibu dan anak perempuannya, jadi aku memberikan ide ini untukmu. Masyarakat seperti apa sekarang? Tidak perlu keras kepala. Ayolah, menurutku kamu harus membicarakan hal ini dengan putrimu. Mereka tidak ingin tidur dengan siapapun. Daripada mengambil keuntungan dari orang-orang malang di hotel kecil, lebih praktis untuk mendapatkan keuntungan. Tidak, bagaimanapun juga tidak." Ma Fenglian berkata dengan berlinang air mata, "Saya tidak pernah membiarkan putri saya menjalani kehidupan yang baik dalam hidup ini, sesuatu bagi saya. Dia masih bunga kuning. Gadis besar hanya perlu beberapa jam untuk menghemat begitu banyak biaya pengobatan. Ini jelas merupakan hal yang bagus untuk dimanfaatkan." Wajahnya langsung berubah jelek saat mendengar pihak lain memfitnah putrinya. Dia percaya pada karakter putrinya, dan dia tidak ingin mendengar orang lain mengatakan seperti apa putrinya. "Dokter," apa Xia Baojiang berkata dengan ekspresi serius, "saya juga berpikir Anda terlalu menyedihkan ditinggal sendirian. Bukankah itu menyedihkan? Orang ini masih pandai mempelajari hati orang, dan dia langsung mencapai target kehidupan Ma Fenglian." Setelah mendengar perkataannya dan memikirkan masa depan putrinya yang tidak berdaya, Ma Fenglian terdiam beberapa saat, dengan air mata mengalir di matanya. Xia Baojiang sepertinya melihat harapan dan buru-buru melanjutkan, "Saudari Ma, kamu harus memahami ini. Ini jelas merupakan hal yang luar biasa. Jika pasien lain di rumah sakit tahu bahwa jika kamu tidur denganku selama 1 malam, kamu bisa mendapatkan obat gratis, mereka akankah semua orang mengantri untuk mengambilnya? Anda harus tahu bahwa biaya pengobatan Anda tidak sedikit. Biayanya sudah 60.000 yuan, dan mungkin akan menelan biaya lebih dari 100.000 yuan di masa depan." Ma Fenglian masih menggelengkan kepalanya, dengan tegas, "Dokter Xia, tolong berhenti mencoba membujuk saya. Saya tidak akan pernah menyetujui masalah ini, jika tidak, saya tidak layak menjadi seorang ibu. Kamu benar-benar bodoh. Sepertinya aku hanya bisa berbicara dengan putrimu untuk melihat apakah putrimu begitu tidak berperasaan dan hanya akan melihatmu mati." Pada saat ini, pintu bangsal terbuka dan Ye Bufan serta Tong Xiaoxi pergi. Masuk, Dokter Xia, apa yang ingin Anda katakan kepada saya?
Apakah kondisi ibu saya berubah? Xia Baojiang terbatuk, lalu berkata, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan di sini. Kita berdua bisa berbicara sendiri. Bicara tentang adikmu. Tong Xiaoxi hanya mendengar kalimat terakhir, tapi Ye Bufan mendengarkan untuk percakapan di antara keduanya. Pada saat yang sama, dia juga mempertimbangkan kondisi Ma Fenglian. Dia hanyalah pasien hipoglikemik biasa, dengan kondisi tubuh paling lemah. Tidak ada sindrom neufil yang omong kosong sama sekali, ini jelas dibuat untuk menipu orang. Jadi dia sangat muak dan jijik pada pria di depannya. Dia tidak pernah menyangka orang seperti itu bisa menjadi dokter. Jadi dia menamparkan wajah Xia Baojiang tanpa sopan santun. Karena lengah, Xia Baojiang dicambuk beberapa kali, dan kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia bangkit dari tanah, menutupi pipinya yang bengkak dan berteriak, "Wah, siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu memukul seseorang?"